Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Sahabat Santri RB, kita akan melanjutkan pelajaran tajwid kita. Dan kita masih membahas tentang hukum bacaan mat. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu masih bagian dari mat far'i atau mat percabangan, karena mat itu kan dibagi dua. Yang pertama itu mat asli atau yang biasa disebut dengan mat tabi'i, kemudian ada mat far'i. Nah, dan mat far'inya ini yang terbagi menjadi banyak, ada beberapa, dan memang ada pembahasan ataupun penjelasan yang berbeda dari masing-masing mat. Adapun sebenarnya kalau kita belajar tajwid itu pada intinya apa sih? Intinya adalah ketika nanti kita membaca Al-Quran itu bisa dengan benar dan tidak terjadi kesalahan. Sebenarnya walaupun kita tidak tahu itu bacaannya disebut bacaan mat apa, itu dibacaannya disebut hukum apa, kita nggak tahu. Akan tetapi ketika kita sudah tahu pada intinya, karena tujuannya adalah untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, seperti itu. Seperti kemarin, kita sudah membahas tentang mat badal. Mat badal itu apa? Kalau penjelasannya sangat panjang, ada story-nya, ada historinya lah. Ada historinya kenapa disebut dengan mat badal. Toh di dalam Al-Quran kita tidak ketemu dengan penjelasan itu, akan tetapi kita akan ketemu dengan bacaan itu. Walaupun kita tidak tahu itu bacaan mat badal, akan tetapi kita bisa membacanya, dibaca sekian panjangnya. Nah, seperti itu. Nah, begitupun dengan ini, dengan mat arid lisukun, dan ini ya akan kita bahas, sudah kita bocorkan, saya bocorkan mat arid lisukun dan dengan mat aiwat. Ini yang akan kita bahas di mat far'i kali ini, di video kali ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita buka dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mat arid lisukun kita tulis dulu. Mat arid lisukun, pengertian. Nah, apa pengertian mat arid lisukun? Mat itu artinya panjang, ya, panjang. Kemudian arid itu tiba-tiba. Arid artinya tiba-tiba. Kemudian lid sukun artinya karena sukun atau bersukun. Nah, itu kalau arti secara harfiah. Nah, kalau arti secara istilah atau secara pengertian tajwidnya, mat arid lisukun itu apa? Mat arid lisukun itu yaitu mat asli. Nah, mat asli berarti apa mat asli? Adanya huruf mat yang jatuh setelah harokat yang sesuai. Saya ulangi, adanya mat asli atau huruf mat yang jatuh setelah harokat yang sesuai, kemudian tiba-tiba dia bersukun, atau ini lebih enaknya secara umum kalau kita lihat nanti dengan contohnya, ada huruf mat asli, ada huruf mat yang jatuh setelah harokat yang sesuai. Nah, setelah itu tiba-tiba dia berhenti. Nah, berhentinya itu karena wakof, baik itu wakof di tengah ayat ataupun wakof di akhir ayat, ya, wakof di tengah ayat ataupun wakof di akhir ayat. Nah, seperti itu. Nah, lebih pahamnya kita kasih contoh. Nah, kita kasih contoh seperti contoh syadidul iqab. Nah, seperti ini. Nah, ini kan di sini ayat. Di sini ayat atau di sini wakof lah, di sini wakof.
Nah, wakof di sini wakof. Nah, mana huruf matnya? Huruf matnya ini ada alif yang jatuh setelah harokat fathah. Nah, ini kan mat. Nah, kenapa dia disebut arid disukun? Tiba-tiba di belakangnya ada huruf lagi yang dia di sini di pemberhentian atau di wakof. Nah, makanya mat arid disukun itu mensyaratkan. Ya, saya ulangi, mat arid lisukun itu mensyaratkan adanya huruf lain yang berada setelah huruf mat dan huruf itu menjadi muara, pemberhentian lafadznya, pemberhentian suaranya nanti ketika dia berhentinya di sini. Nah, syadidul iqab. Nah, seperti itu, ini qalqalah ya, iqab. Contoh yang lain. Azabun alim. Tulisannya azabun alimun. Nah, seperti itu kan kalau memang itu dibaca tidak sukun, tidak wakof atau tidak arid lisukun tadi. Azabun alim. Nah, seperti itu kalau dibaca mat arid lisukun. Jadi seperti ini. Ini huruf matnya ada ya, jatuh setelah harokat kasroh, kemudian dia bertemu dengan huruf mim yang dia wakof di sini. Jadi nanti muara suaranya di huruf mimnya. Azabun alim. Nah, seperti itu. Itu bacaan mat arid lisukun. Ini banyak sekali. Hampir ya sangat banyak lah. Di setiap ayat itu ada. Misal dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, itu yang di tengah kan, raiba fihi. Tulisannya seperti itu, tapi dibaca raiba fih. Nah, seperti itu. Kemudian ulaika humul muflihun ya, yang muflihuna. Biasanya seperti itu kan tulisannya, tapi dibaca muflihun. Nah, ini rata-rata ada di pertengahan yang dia ketika itu wakof dan memang ada huruf mat sebelum wakofnya. Nah, ini mohon maaf kalau untuk penjelasan itu masing-masing. Dulu ketika saya ngaji awal, itu penjelasan mat arid lisukun itu apa sih? Penjelasan mat arid lisukun itu ada di pemberhentian. Biasanya seperti itu. Ada di pemberhentian sebelum huruf yang diwakofkan itu ada huruf mat. Atau sebelum yang diwakofkan itu ada mat aslinya. Nah, itu guru saya dulu seperti itu. Kita pikir seperti itu. Namun setelah ini saya pelajari lagi, ternyata memang banyak. Memberikan pengertiannya itu sebenarnya banyak. Memberikan pengertiannya agar bisa memahamkan itu banyak. Karena memang tadi yang saya sebutkan di awal, tujuan utamanya yaitu agar ketika nanti kita membaca Al-Quran itu tidak terjadi kesalahan dalam hal membaca panjangkah itu, pendekkah itu, kemudian apakah itu berdengung ataukah itu apa, karena tujuannya kan itu. Jadi kita kadang nggak tahu hukumnya, tapi karena bacanya benar, ya dia benar, sebenarnya seperti itu. Makanya hukum belajar tajwid ini adalah fardhu kifayah. Ada yang ini kan termasuk ilmu baru tajwid ini ya. Ilmu baru dalam artian dari zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, kemudian zaman tabi'in belum ada, tabi'in baru mulai muncul ini karena ada iskal ketika nanti tidak ditemukan ilmu tajwid, nanti pembaca Al-Quran yang sudah jauh zamannya dari Nabi akan berantakan membaca Al-Qurannya, makanya ditemukan ilmu ini. Akan tetapi yang penting adalah ketika kita belajar tajwid ini adalah cara membacanya. Terutama di mat ini kan sangat banyak, terutama di mat far'i ini sangat banyak sekali hukum-hukumnya. Nah, kalau kita memahami satu-satu mungkin kadang agak susah, atau mungkin kita hanya sekedar tahu, itu sudah luar biasa, sekedar tahu. Nah, yang jelas ketika membacanya itu jangan sampai terjadi kekeliruan. Nah, kita kembali lagi ke mat arid lisukun. Mat arid lisukun, cara membacanya panjangnya gimana? Untuk mat arid lisukun ini ada tiga versi. Yang pertama itu dibaca 2 harokat.
atau 1 alif. Nah, jadi dibaca pertama 2 harokat atau 1 alif. Nah, yang kedua ini pertama, kemudian yang kedua ini dibaca 4 harokat atau 2 alif. Nah, kemudian yang ketiga, saya tulis di sini. Yang ketiga itu bisa sampai 6 harokat atau 3 alif. Nah, 3 alif. Nah, seperti itu cara bacanya. Jadi gimana contohnya? Syadidul iqab. Itu yang pakai 2 harokat atau 1 alif. Karena satuannya itu kalau perhitungannya seperti ini, 1 alif sama dengan 2 harokat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misal dibaca 4 harokat, syadidul iqab, boleh seperti itu. Dibaca 6 harokat, syadidul iqab. Nah, seperti itu bisa. Jadi boleh. Nah, istilahnya kalau dalam buku yang saya pelajari di sini, ini buku tajwid praktis ini mudah ini. Buku tajwid praktis ini disebut yang memakai 2 harokat itu disebut qasr. Nah, 2 harokat ini disebut dengan bacaannya qasr. Nah, qasrun artinya pendek ya. Qasr. Nah, kemudian yang pakai 4 harokat itu disebut tawassut, pertengahan. Pertengahan, tawassut. Kemudian yang 6 harokat disebut tawil. Nah, ada yang menyebut tawil, ada menyebut atul, sama artinya panjang. Ya, seperti itu ya. Jadi membaca mat arid lisukun, mohon maaf, mat arid lisukun itu seperti itu. Yang penting intinya apa? Intinya kita tahu itu mat arid lisukun, cara membacanya itu yang pokok. Nah, seperti itu. Jadi setiap di pemberhentian dalam artian kalau bahasa tajwidnya waqaf, kemudian sebelum huruf yang diwakafkan itu ada huruf mat asli, ada bacaan mat asli atau huruf mat yang jatuh sesuai harokat yang sesuai tadi atau disebut mat asli. Nah, itu disebut mat arid lisukun. Cara membacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, atau dengan istilah alif 1 alif, 2 alif, 3 alif. Nah, seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan bisa dimengerti untuk mat arid lisukun. Oke, sekarang kita lanjutkan ke mat aiwat. Mat aiwat. Apa itu mat aiwat? Bagaimana cara bacanya? Contohnya seperti apa? Kita akan bahas juga di sini. Sebelumnya kita hapus dulu. Kita tulis mat aiwad. Pengertiannya apa? Mat artinya panjang. Sudah selalu kita bahas di sini. Mat artinya panjang. Nah, kemudian al-aiwat atau aiwat itu artinya pengganti. Aiwat artinya pengganti. Nah, kok pengganti? Maksudnya apa? Nah, itu yang akan kita bahas, akan kita berikan. Kalau ini kan secara harfiahnya, secara lafadznya, pengertian secara lafadznya. Kemudian mat iwat itu apa? Itu kalau kita artikan, mat iwat itu kalau berdasarkan buku ini ya, mat iwat itu artinya bacaan panjang pada akhir kalimat sebagai suara tanwin fathah yang tidak berbunyi lagi karena diwakafkan. Nah, mat aiwat itu apa? Bacaan yang panjang
ya, bacaan yang panjang yang berada di akhir kalimat, yang dia sudah tidak dibaca tanwin. Karena ini artinya ada tanwinnya, mensyaratkan dia itu tanwin. Yang berada di akhir kalimat. Nah, kemudian itu dia wakof juga, seperti dengan mat arid li sukun tadi, kan dia ada wakof, mensyaratkan wakof dan mensyaratkan ada huruf di belakangnya kalau mat arid li sukun. Dan ini dia tidak mensyaratkan ada huruf apa di belakangnya, tapi karena dia tanwin, kemudian dia jatuhnya itu di wakof pemberhentian, maka disebut dengan mat iwad. Ini lebih enaknya langsung ke contohnya. Maaf, spidol kita ganti dulu. Contohnya seperti lafaz kabira, ahada, rizqa, nah, harusnya lafadz ini kan dibaca kabiron, nah, seperti itu, pendek dan tanwin. Nah, kemudian ahadan, dan ini rizqon, nah, ini kan seperti itu. Seperti kita belajar iqra di awal yang belum dikenalkan dengan istilah mat iwad ini. Kemudian ini cara bacanya, ini kabiro, nah, seperti itu. Di sini jadi ahada, di sini rizqa. Nah, jadi bacanya jadi seperti itu. Nah, dibaca seperti itu. Dan cara bacanya itu dibaca 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif. Itu sama ya. Ada yang mengatakan dengan istilah ketukan, mengatakan istilahnya dengan alif, ada yang mengatakan dengan istilah harokat. Kalau saya biasanya menggunakan istilah 2 harokat atau biasanya pakai istilah alif. Nah, seperti itu. Ya, ahada, ahad. Ini di sini kan karena pemberhentian. Di sini ada karena wakof. Nah, di sini ada karena wakof. Nah, wakof. Nah, di situ berhenti karena ada wakofnya. Nah, di situ. Nah, cara bacanya tadi hanya 2 harokat. Nah, kemudian apakah semua huruf yang belakang ini dibaca mat iwad? Jawabannya tidak. Nah, mat iwad tadi kan mensyaratkan adanya dia tanwin. Ada tanwin di sini. Nah, sebenarnya nggak begitu paham pun. Yang penting ketika nanti bertemu dengan seperti ini, wakof ini, bacanya jangan kabiron lagi, kabiro, ahada, dan lain sebagainya. Seperti itu aja. Yang jelas kan kita intinya nanti bisa membacanya. Itu aja. Kemudian ini tadi, apakah semua yang huruf bertanwin di akhir, ya, bertanwin di akhir kalimat atau di wakof itu tadi, di pemberhentian tadi, semua dibaca mat iwad? Tidak, kecuali huruf tak marbutoh, ya, tak yang bulat itu dia tidak dibaca mat. Nah, tidak dibaca mat, tidak dibaca panjang. Seperti contoh lafadz rahmah, nah, rahmatan. Tulisannya rahmatan, dia di sini juga wakof. Rahmatan, dia di sini wakof, tapi tidak dibaca rahmata, tapi dibaca rahmah. Nah, dibaca rahmah. Tak marbutoh, ini tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Nah, mungkin ada yang belum kenal dengan istilah tak marbutoh. Tak marbutoh itu huruf seperti H, ya, seperti H bulat yang dia memiliki 2 titik di atasnya. Nah, atau biasa kalau dalam ilmu nahwu dia menandakan kalau itu perempuan. Nah, itu tak marbutoh. Ada
huruf H bulat seperti ini, ada titik 2 di atas. Ini disebut dengan ta marbutoh. Nah, ta marbutoh seperti itu ya. Itu kalau yang seperti itu dia tidak dibaca mat, tidak dibaca panjang. Akan tetapi dia dirubah jadi ta marbutoh tadi. Ketika dia wakof berubah menjadi huruf H ya. Ta marbutoh ketika wakof berubah menjadi huruf H. Makanya dibaca rohmah. Rohmah, bukan rohmata, tapi rohmah. Contoh yang lain seperti lafadz jannah. Nah, tulisannya jannatan, tapi dibaca jannah. Nah, seperti itu. Itu contoh mat aiwat. Nah, matnya mana kok bisa mat, dibaca mat? Padahal di sini nggak ada huruf matnya kan? Nah, di sini ini karena ada dia berhentinya di sini. Nah, kemudian ada penambahan alif, makanya dia disebut dengan huruf mat. Di bacaan mat. Mat itu kan artinya panjang. Nah, mat aiwat. Nah, seperti itu. Ahada, bukan ahadan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pembahasan kita tentang mat arid li sukun dan tentang mat aiwat. Ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, kalau memang masih ada yang dipertanyakan silahkan. Tapi saya tegaskan lagi, intinya kenapa saya selalu memberikan dengan contoh, karena ketika kita tidak tahu pun bacaannya apa, tidak tahu bacaannya itu hukum bacaannya apa, kalau diberikan contoh kan dia bisa, oh berarti lafadz seperti itu membacanya begini, berarti kalimat itu bacanya begini. Nah, kita nggak tahu hukum bacanya apa, yang penting ketika membaca Al-Quran bacanya benar, seperti itu. Karena gini, ada pengalaman dari saya punya kawan dulu ketika ngaji, tajwid itu sama sekali dia nggak tahu. Misal dikasih soal sama gurunya, itu hukum bacanya apa? Nggak tahu, tapi suruh baca, selalu bisa. Itu aneh. Itu saya bilang dia bacanya dengan rasa. Misal contoh, ada lafadz man amana, dia bisa baca man amana, tidak dibaca mang amana, tidak baca map amana, tidak. Dia bacanya man amana. Nah, ketika ada lafadz min ladungka, contoh min ladungka, dia tidak membaca min ladungka, tapi dia baca min ladungka. Saya tanya, itu bacaannya apa? Nggak tahu dia. Tapi dia bisa baca. Karena apa? Ketika dia belajar, dia hanya memperhatikan contoh. Dia untuk menghafal ini bacaan apa, hurufnya ada apa aja nggak bisa. Tapi ketika dia melihat contohnya, kemudian dirasakan, dibaca min ladungka kok susah, min ladungka kok enak, berarti min ladungka. Nah, seperti itu. Dia membacanya dengan rasa. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya yang jelas kita bisa baca. Makanya kadang saya memberikan penjelasannya juga tidak terlalu mendetail, tapi saya berikan contoh agar nanti ketika bertemu dengan lafadz yang sejenis itu di dalam Al-Quran, kita bisa membaca dengan benar tanpa ada kekeliruan. Karena tujuan belajar tajwid ini memang hanya untuk membaca agar bukan hanya ya, karena memang untuk memudahkan atau memperbaiki atau agar kita membaca Al-Quran dengan benar. Jadi seperti itu. Ketika kita belajar tajwid tujuannya memang seperti itu. Jadi itu ya, kali ini pembahasan kita tentang mat arid li sukun dan mat aiwat.